Ayahku adalah dewa perang. Bab 743. Shen Feixue menatapnya dengan tajam, dan tatapan itu pasti seperti seekor harimau betina. Namun saat dia melihatnya, air mata kembali mengalir di matanya, dan dia tiba-tiba menjatuhkan dirinya. Guan Qianjun secara alami membuka tangannya dan memeluknya erat. Kemudian, dia dengan lembut menyentuh hidungnya dan berkata sambil tersenyum, "Adikku Feixue, ada apa? Apakah kamu masih menangis?" Shen Feixue menghela nafas, membuka mulutnya dan menggigit jarinya, dan berkata dengan marah, "Siapa yang menangis?" "Saya. Saya dibutakan oleh angin." "Siapa adik perempuanmu Feixue? Berapa umurmu dibandingkan aku?" Saat dia mengatakan itu, dia tampak seperti seorang adik perempuan dengan penampilannya yang centil tanpa henti. Guan Qianjun tertawa terbahak-bahak, memeluknya, dan duduk di bangku. Tentu saja, Shen Feixue duduk di pangkuannya. Lao Guan dengan lembut memeluk pinggang ramping kecantikan Shen. Adapun Shen Feixue, dia secara alami mengaitkan kedua lengan rampingnya di lehernya. Semua tindakan kedua orang ini begitu santai dan alami, seolah-olah terjadi secara alami. Shen Feixue bahkan meringkuk ke dalam pelukannya dengan sangat lembut, dengan wajah menempel di bawah lehernya, matanya terpejam, bulu matanya yang panjang sedikit berkedip, dan air mata yang samar muncul. Terlihat sangat menawan. Hal ini membuat Guan Qianjun hampir mabuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya dan mencium lembut keningnya, yang seputih salju. Shen Feixue membuka matanya, dan tiba-tiba matanya menjadi sedikit lebih tajam. Dia berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memintamu memelukku? Siapa yang memintamu menciumku?" Guan Qianjun melotot tanpa basa-basi, "Apa yang kamu lakukan? Siapa yang memintamu membiarkan aku memelukmu? Siapa yang memintamu membiarkan aku menciummu?" Shen Feixue, ini. Dia sangat marah sampai dia mengertakkan gigi. "Pria ini. Aku menyakitimu, tapi kamu masih berani menyakitiku." Saya tidak tahu apakah ada pepatah yang baik. Pertama, perempuan selalu bisa agresif terhadap laki-laki. Kedua, jika Anda merasa perempuan tidak bisa lagi agresif terhadap laki-laki, silakan merujuk ke artikel kedua. Dia berteriak, "Siapa yang memintamu untuk memelukku? Siapa yang memintamu untuk menciumku? Ini jelas salahmu sendiri, tapi kamu masih mengandalkanku." Sungguh pria yang tidak tahu malu. Dia tidak pemalu. Guan Qianjun berkata dengan depresi, "Oke. Oke. Oke. Kamu tidak memintaku untuk memelukmu, kamu tidak memintaku untuk menciummu. Jadi, izinkan aku bertanya pada Nona Shen Feixue. Mengapa kamu memegangi leherku dan tidak melepaskan? Kenapa kamu menempelkan wajahmu ke dadaku? Kenapa kamu terlihat begitu bersemangat untuk mengangkat wajahmu saat aku menciummu, menunjukkan senyum bahagia, dan mencibir bibir kecilmu?" Betul. Berbicara tentang ini, Guan Qianjun menjadi lebih agresif. "Saat aku menciummu, kamu sepertinya langsung menjulurkan lidah, ingin memberiku ciuman lidah." Hal ini membuat Shen Feixue sangat marah. Dia hendak memamerkan kekuatannya, dan hendak melompat keluar dari pelukan Guan Qianjun seperti kucing liar kecil, tapi dia memeluknya erat-erat. Guan Qianjun menghela nafas, dan suaranya tiba-tiba melembut. "Oke, berhentilah membuat masalah. Bukankah perempuan seharusnya bersikap lembut? Baru saja kamu berbaring di pelukanku, dekat dengan dadaku, menutup matamu, seolah-olah kamu akan tidur. Kamu sangat, sangat menawan. Sepertinya dia adalah dewi dalam mimpiku. Kenapa kamu tiba-tiba berubah menjadi harimau betina dalam mimpiku? Jangan seperti ini. Bisakah kamu mengubah mimpiku menjadi mimpi buruk secara tiba-tiba?" Shen Feixue ingin marah ketika dia mengatakan ini dengan sedih, tapi dia harus menahannya dengan wajah cemberut. "Tidak boleh lembut. Tidak. Aku tidak tahan lagi. Lagi pula, masih tidak bisa menahan tawa." Senyuman ini secara alami membuatnya tidak terlalu marah. Tanpa disadari, Shen Feixue juga menjadi lembut, dan dia berkata dengan gembira, "Hei, Lao Guan. Apakah aku benar-benar terlihat seperti dewi dalam mimpimu tadi?" "Ngomong-ngomong, ini seperti bayi yang penasaran." Guan Qianjun mengangguk dengan serius, "Tentu saja. Saya tidak akan berbohong kepada Anda tentang hal ini. Percayalah pada keseriusan perkataan saya." Shen Feixue tersenyum lebih bahagia, seolah dia telah kehilangan semua kesedihan di dunia. Dia segera berbaring di pelukan Guan Qianjun seperti sebelumnya. Dia menempelkan pipinya yang panas ke jantungnya, menutup matanya sedikit, menggigit bibir bawahnya dengan lembut, dan bertanya dengan malu-malu, "Begitukah sekarang? Apakah seperti ini? Apakah dia terlihat seperti dewi dalam mimpimu?"
Penampilan menawan dan polos itu tak terkalahkan, sangat imut. Guan Qianjun sungguh enak dipandang. Terutama ketika dia mendengar Shen Feixue mengucapkan kata-kata yang begitu menawan, dia mengangguk. Tentu saja. Itu saja, kamu sangat mirip dengan Dewi dalam mimpiku. Kamu adalah mimpiku. Melihatmu, rasanya seperti aku sedang bermimpi, melakukan. Ini adalah mimpi paling sempurna di dunia. Dewa perang tertinggi benar-benar merasakan kata-kata ini. Shen Feixue dengan main-main membuka salah satu matanya yang indah dan mengedipkan mata. Dia bertanya dengan hati-hati, bagaimana dengan ini? Apakah dia lebih mirip Dewi Anda? Penampilan genit ini benar-benar menggemparkan, dan hati Guan Qianjun sangat terguncang. Setelah bertahun-tahun di medan perang, dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya, tetapi tidak satupun dari mereka yang terlihat menggoda seperti dia saat ini. Dia menggelengkan kepalanya, kamu tidak terlihat seperti Dewi dalam mimpiku sekarang. Shen Feixue sedikit tidak senang, mengapa hal itu berubah begitu cepat. Apakah kalian terlalu pilih-pilih? Guan Qianjun berkata dengan serius, meskipun dia tidak terlihat seperti Dewi dalam mimpiku, dia memang terlihat seperti peri dalam mimpiku. Itu seperti rubah betina berumur 10.000 tahun, dengan matanya sedikit menoleh. Baru saja mencabut hatiku dan seluruh organ dalamku. Tiba-tiba, Shen Feixue tersenyum begitu bahagia sehingga dia tidak tahu betapa baiknya dia. Ribuan bunga pir bermekaran di pepohonan. Meskipun seseorang memanggilnya rubah betina, dia tetaplah rubah betina 10.000 tahun. Tapi sekarang berbeda. Guan Qianjun mengatakan ini hanya untuk memujinya. Hanya terobsesi dengannya. Bagaimana aku bisa mengatakan bahwa aku sangat bangga bisa membuat pria yang aku dambakan terpesona? Shen Feixue berkata sambil tersenyum, cabut jantungnya dan keluarkan organ dalamnya. Apakah ritmenya sama dengan mencabut wortel dan mengeluarkan lumpur? Guan Qianjun tiba-tiba tertawa. Tangannya bergegas ke ketiaknya dan dia mengangkatnya, membiarkannya merentangkan kaki panjangnya dan duduk mengangkangnya. Dua orang saling berhadapan, kamu melihatku dan aku melihatmu. Guan Qianjun bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu menatap begitu besar? Kamu menatapku seolah ingin memakanku. Shen Feixue mengerutkan bibirnya dan berkata, bukankah kamu sama? Matamu melebar dan kamu ingin memakanku. Bagaimanapun, aku merasa kita hanyalah bajingan yang melihat kacang hijau. Semakin kita melihatnya, semakin menyenangkan. Itu benar. Guan Qianjun tidak bisa menahan tawanya lagi. Begitu dia menundukkan kepalanya, dia mencium mulut kecil Shen Feixue. Setelah Shen Feixue dengan malu-malu mengelak untuk beberapa saat, dia akhirnya bertemu dengannya. Ciuman ini berlangsung entah sampai kapan. Warna langit dan bumi berubah, dan matahari dan bulan kehilangan semua cahayanya. Bulan cerah di luar jendela merasa malu bersembunyi di balik awan. Baru kemudian mereka berdua menarik mulut mereka dengan puas. Anda melihat saya dan saya melihat Anda lagi, dan keduanya tertawa. Shen Feixue, yang menjadi sangat lembut saat ini, menyelinap sepenuhnya ke dalam pelukan Guan Qianjun, dia mengulurkan kedua tangannya dan dengan erat mengaitkan lehernya. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, di mana Qian-Qian? Kapan kamu kembali? Apakah semuanya berjalan baik? Mengapa Qian-Qian tidak ada di sini? Bab 744. Mengenai semua yang terjadi dalam perjalanan, Guan Qianjun secara alami menjelaskannya dalam beberapa kata, tidak ingin Shen Feixue terlalu khawatir atau membuat keributan. Bagaimanapun, apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang awam. Bahkan jika Shen Feixue bukan warga negara biasa, dia pasti akan menganggapnya sebagai fantasi dan menanyakan segala macam pertanyaan. Guan Qianjun pusing hanya memikirkan untuk menjawab. Jadi, secara kasar, balas dendam saja. Kemudian, sambil tersenyum tipis, tidak lama setelah aku kembali, Qian-Qian menjadi seperti hantu. Saat dia melihatmu bermain piano di ruang tamu, dia berlari untuk tidur sendiri. Shen Feixue tersipu dan mengerti. Dia menggigit bibir bawahnya lagi dan bertanya dengan sengaja, mengapa dia pergi ke kamar untuk tidur dan kamu tidak menyapaku? Apa kamu tidak tahu aku merindukannya setiap hari? Haha, dia tidak menganggapku serius lagi. Aku harus memberinya pelajaran nanti. Bahkan jika dia tertidur, aku harus memukulnya. Pukul dia hingga bangun. Kalau begitu, terimalah ajaranku yang benar dan berjanji untuk tidak meremehkan Bibi Feixue dan aku seperti ini lagi. Saat dia berbicara, dia juga mengeluarkan sedikit niat membunuh. Begitu dia mengatakan ini, Qian-Qian,
yang sudah selesai mandi dan sedang berbaring di tempat tidur dengan Wang Cai tertidur, tiba-tiba bersin, lalu bersin lagi dan lagi. Dia menggosok matanya dengan mengantuk, lalu mengusir Wang Cai. Wang Cai, apakah rambutmu rontok? Jangan tidur di pelukanku saat rambutmu rontok. Itu akan membuatku bersin sepanjang waktu. Wang Cai juga linglung saat dia jatuh ke tanah dengan suara dentang. Ia membuka sepasang mata penuh rasa sakit dan kepolosan dengan sedih, melompat, terus menggoyangkan tubuhnya, dan merengek pelan, menarik ribuan orang untuk melihatnya. Itu berarti, Tuan kecil, cepat datang dan lihat saya, mengapa rambut saya rontok. Tidak ada sehelai rambut pun yang hilang. Namun, Qian kelelahan setiap hari. Setelah bergumam, dia jatuh kembali ke tempat tidur dan mendengkur lagi, mengeluarkan gelembung besar dari hidungnya. Ujung lainnya, di ruang tamu. Mendengar Shen Feixue mengucapkan kata-kata seperti itu, Guan Qianjun terkejut. Sepertinya dia melihat putrinya sedang diperbaiki seolah-olah dia berada di gunung pisau dan di bawah penggorengan. Tapi dia tidak berani melakukan apapun. Di dunia ini, siapapun yang berani menyentuh putrinya akan membunuhnya. Namun jika hanya satu orang yang menyentuh putrinya, dia tidak hanya tidak berani membunuhnya, dia juga akan berpikir untuk menyelamatkan nyawanya sendiri terlebih dahulu. Orang ini tidak diragukan lagi adalah Shen Feixue. Dia adalah kecantikan super yang bahkan dewa perang tertinggi pun tidak mengetahuinya. Dia hanya bisa melihat Shen Feixue dengan mata yang rumit. Shen Feixue bertanya dengan aneh, mengapa kamu melihatku seperti ini? Mengapa menurutku penampilanmu begitu menarik? Katakan padaku, penampilan seperti apa yang kamu miliki? Jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan mencungkil matamu. Saat dia berbicara, dia mengangkat dua jari giok halus dan tiba-tiba berubah dari dewi dalam mimpi dewa perang tertinggi menjadi harimau betina dalam mimpinya. Guan Qianjun sangat ketakutan sehingga dia segera mengaku. Tunggu. Aku baru saja berpikir. Bayi kecil itu akan mendapat masalah di masa depan, bertemu ibu tiri sepertimu. Ini kejam sekali, kamu benar-benar berpikir untuk memukulnya setiap hari. Awalnya saya mengira pernyataan ini akan membuat Shen Feixue semakin marah, jadi Guan Qianjun siap memegangi kepalanya. Tapi Shen Feixue menarik tangannya dan mulai berpikir serius. Kemudian, dia menyentuh dagu halusnya dan berbicara dengan serius. Itu tidak akan berhasil. Tiba-tiba terlintas di benakku bahwa apa yang baru saja aku katakan memang terlalu berlebihan, tapi untungnya aku mengatakannya di depanmu. Dia tidak mengenal Qian, tapi aku bisa memberitahumu, Guan Qianjun. Kamu tidak bisa memberitahu Qian apa yang baru saja aku katakan, jangan sampai ada kesan bahwa Feixue adalah seekor harimau betina. Aku lebih mencintai Qian daripada kamu, mengerti? Jika kamu berani berbicara buruk tentangku di depan Qian, aku akan mencekikmu sampai mati. Saat dia mengatakan itu, sepertinya Guan Qianjun sudah menjelek-jelekkan Qian di depannya. Dia mengulurkan kedua tangannya yang ramping dan segera meraih leher Guan Qianjun, mengayunkannya dengan tidak manusiawi, menggelengkan kepala dewa perang tertinggi seperti kelapa yang bergoyang tertiup angin. Berguncang dan bergetar, seolah-olah akan jatuh jika terus bergetar. Guan Qianjun menjulurkan lidahnya dan memiringkan kepalanya ke satu sisi. Yang keluar dari matanya bukan lagi bola mata, tapi bagian putih Shen Feixue begitu ketakutan sehingga dia segera melepaskannya. Tepat ketika dia hendak bertanya pada pria ini apakah ada yang salah, Guan Qianjun tiba-tiba memeluknya. Dewa perang tertinggi mengertakkan gigi dan berkata, "Oke. Dasar jalang, kamu mencekikku sampai mati. Sekarang aku telah menjadi hantu. Aku ingin menyelesaikan rekening denganmu. Ini bukan tempat untuk menyelesaikan rekening. Aku akan membawamu ke kamarmu." Kemudian, dia menutup mulut Shen Feixue, membawanya ke kamar dengan sikap yang kuat dan galak, dan melemparkannya ke tempat tidur. Kemudian seekor harimau datang dan menerkam makanan tersebut. Namun, meskipun Shen Feixue berteriak dan menendangnya, dia dengan cepat menurutinya dengan gembira. Namun, ketika kondisinya akan membaik, Guan Qianjun tiba-tiba berhenti, berbalik, membaringkan dirinya di tempat tidur, dan memeluk Shen Feixue. Nada suaranya juga menjadi serius. "Ngomong-ngomong, mari kita bicarakan hal yang serius dulu. Saat kamu baru saja bermain piano, aku merasa kamu cukup mudah tersinggung. Sekarang mari kita bicarakan tentang apa yang terjadi dan membuatmu tampak sangat tidak bahagia. Katakan padaku, Nona, apakah seseorang mengganggumu? Apakah itu masih geng keluarga Shen?" Tapi seharusnya tidak begitu. Saat dia berbicara, dia sedikit mengernyit. Adapun keluarga Namong dan keluarga Dongfang,
saya juga memerintahkan mereka pergi ke perusahaan keluarga Sen Anda untuk mendukung Anda. Saat ini, Sen Sunway dan yang lainnya seharusnya tidak berani melakukan apapun terhadap Anda. Bahkan, Anda telah mengusir mereka, dan perusahaan keluarga Sen sepenuhnya ada di tangan Anda, bukan? Sen Feixue mengingat kejadian saat itu. Mereka semua masih merasa kaget. Pada saat itu, dia benar-benar berpikir bahwa dia akan diusir oleh Sen Sunway dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia telah menyinggung orang-orang dari 3 keluarga kaya, dan seluruh perusahaan keluarga Sen tidak dapat disalahkan atas dirinya. Saya sangat ingin pergi. Tidak terduga. Orang-orang dari keluarga Namong dan keluarga Dongfang semuanya berlarian. Dia mencoba segala cara untuk menyenangkannya dan mematuhi nasihatnya, dan begitu saja, dia menamparkan wajah Sen Sunway dan yang lainnya. Ketika dia memikirkan hal ini, cintanya pada Guan Qianjun semakin melonjak. Pria yang seperti dewa ini. Saya sangat beruntung telah bertemu dengannya selama lebih dari 3 kehidupan. Tapi dia dengan sengaja tetap memasang wajah datar, tentu saja masalah itu sudah selesai, semuanya seperti yang kamu katakan, tapi Guan Qianjun, apakah kamu yakin ingin aku melakukannya pada saat kritis sekarang? Katakan padaku apa yang mengganggumu. Aku tidak melihatmu begitu bersemangat sekarang. Pertanyaan seperti itu benar-benar membuat orang tiba-tiba kehilangan minat. Dasar anak muda bodoh sekali. Saat dia berbicara, dia mengarahkan jarinya ke hidung Guan Qianjun dan berteriak dengan marah. Guan Qianjun sudah terbiasa dengan kebaikannya, dia memeluknya dengan nyaman dan berkata dengan serius, "Istri kecilku, meskipun aku sangat ingin memiliki hubungan yang penuh gairah denganmu dan menyalakan api dengan ganas. Tetapi, saya ingin membantu Anda menyelesaikan masalah Anda terlebih dahulu. Setidaknya saya tahu masalah apa yang Anda hadapi. Saya yakin saya bisa menyelesaikannya untuk Anda dan memberi Anda ketenangan pikiran. Kalau begitu panas selanjutnya akan lebih seru kan?" Sen Feixue terhibur olehnya dan tertawa. "Di mana istri kecilmu? Siapa istri kecilmu?" Meskipun dia mengatakan ini, rasa malu di wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia senang dipanggil dengan gelar seperti itu. Kemudian, dia berbaring di pelukan Guan Qianjun dan menceritakan semua masalah yang dia temui. Setelah mengatakan itu, Guan Qianjun mencibir berulang kali. Benar saja, orang-orang di Sen Sunway itu memiliki beberapa keterampilan. Mereka sangat bertekad. Apakah mereka benar-benar ingin masuk ke peti mati tanpa menitikkan air mata? Di akhir kalimat, ada sedikit nada jengkel dalam suaranya. Apa yang dikatakan Sen Feixue adalah bahwa Sen Sunway benar-benar membawa seluruh keluarga kepada orang tuanya, memberinya hadiah yang murah hati, dan memohon kepada mereka untuk membujuk putri mereka agar tidak melakukan hal-hal kejam seperti itu. Kita perlu memanggil mereka semua kembali ke perusahaan. Ketika sebuah keluarga berkembang dengan baik, itu sungguh bagus. Bahkan, Sen Sunway juga menepuk dadanya dan berjanji akan memanggil Sen Chang dan Su Yufeng kembali ketika waktunya tiba, dan menjadikan mereka direktur, dan mereka akan menjadi direktur dengan kekuatan khusus. Sen Rong dan Su Yufeng adalah orang-orang yang akan menggigit kepentingan kecil seperti lalat menggigit daging busuk. Terlebih lagi, setelah menerima hadiah yang begitu besar, mereka bisa kembali menjadi direktur. Beberapa waktu yang lalu, ketika mereka mengetahui bahwa Sen Feixue telah menamparkan wajah Sen Sunway dan yang lainnya dengan keras, dan setelah merebut kekuasaan di perusahaan, mereka berpikir bahwa mereka dapat kembali menjadi direktur tentu saja, menjadi serakah, dan mengambil alih keuntungan dari segalanya. Untung, Sen Feixue dengan tegas menolaknya. Kalau tidak, jangan membicarakan hal lain. Jika Sen Sunway dan Sen Chang tertangkap hanya dengan ini, seluruh keluarga tidak akan dihukum mati. Jadi mereka mengganggu Sen Feixue dan memaksanya memanggil lelaki tua itu dan keluarganya kembali ke perusahaan. Yang diketahui adalah emosi dan yang digerakkan adalah rasionalitas. Tentu saja yang diketahui adalah emosi yang bengkok dan yang digerakkan adalah tidak masuk akal. Dia tinggal selangkah lagi untuk menangis, membuat onar dan gantung diri. Sen Feixue tidak mau memperhatikan mereka sama sekali. Untungnya, masih ada Hao Tianzuang di mana dia bisa tinggal. Dia baru saja kembali ke sini, tetapi orang tuanya masih menelepon dari waktu ke waktu, mengajukan berbagai tuntutan padanya, baik secara halus maupun keras. Itu membuatnya sangat kesal. Baru saja, saya bermain piano untuk menghilangkan depresi saya. Berbicara tentang ini, Sen Feixue mengertakkan gigi lagi. Sen Sunway dan yang lainnya memang sangat licik. Di sisi lain, dia juga menelepon saya dan mengatakan bahwa mereka tidak memberitahu orang tua saya bahwa saya mendapat hampir 200 miliar dari keluarga Dongfang dan keluarga Namong dan tinggal di Hao Tianzuang.
Jelaskan. Dia juga mengatakan kepada saya dengan munafik bahwa dia takut hal ini akan membuat orang tua saya menjadi sangat serakah dan mereka tidak tahu cara memanipulasi saya. Dia hanya meminta saya untuk membiarkan mereka kembali ke perusahaan. Huff. Dia pria yang berkepala besar. Dia jelas-jelas mengancamku. Itu keterlaluan. Haoyu Tianzuang, tempatku tinggal bukan milikku, itu milikmu, dan aku tidak memiliki 200 miliar itu. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menepuk wajah Guan Qianjun. Dia berkata dengan serius, "Hei, Lao Guan, jangan berpikir saya bersungguh-sungguh dengan apa yang saya katakan. Saya tidak peduli dengan 200 miliar dari keluarga Dongfang dan keluarga Namong. Bahkan jika Anda memberikannya kepada saya tidak peduli. Mau anu?" Guan Qianjun tersenyum lembut, "Saya telah menyumbangkan 200 miliar itu kepada tentara di daerah perbatasan untuk mengembangkan dan mengganti senjata yang lebih baik bagi mereka, sehingga mereka dapat makan enak dan berpakaian hangat. Sekarang di daerah perbatasan, tentara masih mengalami kesulitan, dan situasi dunia relatif tegang. Seringkali terjadi tembakan artileri berat, sesuatu yang tidak dapat kita rasakan di kota-kota yang damai." Bersambung.